Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya, dalam perkuliahan online untuk Universitas Telkom. Pada hari ini kita dengan mata kuliah nanti adalah Commerce ya. Commerce untuk pembahasan hari ini adalah mobile commerce ya. Pemasaran untuk mobile atau HP. Oke, seperti biasa ya, untuk mengabsensi yang masing-masing dan tentunya sudah share ke sana, jadi kita dapat satu-satu nanti untuk oke perkuliahan akan segera saya mulai presentasi.
Oke, mungkin bisa kita mulai ya, karena waktu juga. Hari ini adalah pertemuan ke-10 ya. Setelah kemarin kita adakan untuk ujian tengah semester ya. Nah, ini hari ini adalah pertemuan yang ke-10 atau setelah UTS ya, untuk pertemuan awal setelah UTS. Kita akan membahas mengenai mobile commerce ya. Mobile commerce, apa itu mobile commerce? Nanti bisa kita lihat untuk materinya ya. Mungkin sambil menunggu teman yang lain tidak apa-apa, kita mulai saja. Karena waktu juga nanti tentunya ada untuk jam kuliah lain deh. Oke, untuk pembahasan hari ini nanti kita akan membahas mengenai pengertian m-commerce itu apa. Kemudian yang berikutnya ada terminologi m-commerce ya, atau mobile commerce ya. Kemudian untuk atributnya m-commerce itu apa, infrastruktur mobil computing, kemudian keamanan m-commerce. Jadi kalau memang cukup waktunya ya, nanti kita akan bahas poin-poin tersebut. Tapi karena sepertinya untuk slide-nya itu terlalu banyak, mungkin yang terpenting sampainya saja. Untuk selebihnya nanti kalian bisa pelajari untuk modulnya ya. Modulnya saya share di Classroom ya, karena ini untuk slide-nya terlalu banyak kalau untuk satu pertemuan saja sebenarnya ya. Tapi tidak apa-apa, nanti senyampainya saja sampai berapa, selebihnya nanti kalian pelajari lebih lanjut di modulnya. Modulnya sudah saya share di Classroom ya. Semisal kalau mau kalian pelajari lebih lanjut itu bisa ya di Classroom-nya ya. Oke, untuk yang pertama kita ke pengertian m-commerce ya, atau mobile commerce. Adalah pembelian dan penjualan jasa dan barang-barang melalui atau dengan alat wireless handled seperti telepon seluler dan personal digital assistant atau PDAS ya. Jadi namanya juga mobile ya. Mobile itu kan telepon ya, telepon seluler, katakan HP ya untuk bahasa mudanya itu. Jadi kita berbelanja, pembelian, penjualan dalam suatu commerce ataupun jual beli online itu menggunakan telepon seluler ataupun personal digital assistant. Tapi kita lebih ke mobilenya ya, atau ke telepon handphone yang kita punya itu banyak manfaatnya. Selain untuk telepon dan lain sebagainya, ataupun update status misalkan kalian ya di sosmed, itu salah satu dari fungsi yang penting itu sebenarnya adalah jual beli online ya. Kalian bisa ya menggunakan grup-grup jual beli online dengan beberapa apa namanya sosmed ya, Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Bahkan juga bisa digunakan dalam e-commerce dalam hal misalkan kalian menggunakan website atau aplikasi, itu bisa ya dengan menggunakan mobile. Jadi manfaatkan untuk handphone atau telepon kalian itu semaksimal mungkin. Jangan hanya untuk satu fungsi saja, misalkan hanya untuk update status, itu jangan ya. Sebenarnya masih banyak peluang untuk fungsi daripada untuk telepon seluler atau handphone yang kita miliki itu banyak fungsinya. Kalau dengan melihat untuk perkembangan dari teknologi zaman sekarang ini, itu malah mendominasi ya untuk handphone sendiri ya. Bahkan untuk yang laptop ataupun komputer terkadang lebih jarang dipakai orang untuk hal-hal seperti itu. Tapi orang sekarang lebih cenderung ke handphone atau smartphone kita ya, untuk dalam bertransaksi dalam hal apapun di dunia internet seperti itu.
Untuk terminologi dan standar m-commerce-nya ada GPS Global Positioning System menggunakan teknologi berbasis satelit. GPS tahu ya. Kemudian PDA personal digital adalah komputer wireless genggam. Sama halnya dengan handphone ya. Kemudian SMS short message service. Nah, ini juga termasuk ya. Bisa menggunakan hal seperti itu. Kemudian enhanced messaging service, MMS multimedia message service, kemudian web wireless application protocol, kemudian smartphone memungkinkan berinternet ya dengan aplikasi yang sudah terpasang. Jadi kalian bisa mengakses dalam sebuah smartphone kita itu tidak hanya untuk aplikasi jual beli saja ya, semua ya, bahkan untuk web-web dunia ya, bukan untuk kelas internasional saja, itu bisa kita akses dengan catatan memang ada di internet seperti itu. Jadi seperti tadi yang saya katakan itu sebenarnya untuk fungsi dari smartphone itu banyak ya, banyak dan juga banyak peluang untuk penghasilan misalkan, katakan seperti itu ya. Jadi namanya juga smartphone, berarti kan kita be smart ya. Jangan hanya untuk update status saja, tapi kita kembangkan ya manfaat yang harus yang bisa dimiliki oleh smartphone itu apa saja, peluang apa saja yang ada di depan mata kita, misalkan jual beli online ataupun dengan pengelolaan website atau aplikasi untuk jual beli online kita misalkan, bisa ya, semuanya bisa. Nah, untuk atribut dari m-commerce atau mobil commerce ini adalah atribut m-commerce dan faktor ekonominya ya. Yang pertama adalah mobilitas. Para pemakai pembawa ponsel atau mobil device lainnya adalah mobilitasnya ya. Kemudian untuk jangkauan luasnya, orang dapat dihubungi atau dituju pada setiap waktu. Jadi hampir ya, mungkin bisa dikatakan itu 50-50 atau bahkan lebih ya. Orang pada zaman sekarang ini itu lebih familiarnya itu kalau jual beli itu melalui online. Untuk yang manual itu hampir tertinggal ya, hampir tersingkirkan, tapi memang masih ada karena tidak semua orang mengetahui untuk perkembangan teknologi ya. Bisa dikatakan misalkan ada orang tua yang tidak tahu teknologi, itu tentunya mereka masih menggunakan jual beli yang manual ya, atau tradisional. Jadi memang untuk m-commerce ini atau e-commerce ini sangatlah bagus untuk perkembangan di jual beli di online ya. Untuk atribut dari m-commerce, nilai tambahan atribut m-commerce yang pertama adalah ubiquitas, informasi lebih cepat diakses secara real time. Jadi cepat ya, pada saat kita mencari sesuatu di m-commerce, kemudian kita mencari katakan sebuah barang elektronik A, itu akan lebih cepat diakses. Kita akan tahu spesifikasinya, harganya dan lain sebagainya. Itu lebih cepat dibanding dengan kita harus saat pembelian secara manual itu tentunya akan banyak bertanya dan banyak waktu ya. Beda dengan untuk di yang m-commerce ini ya. Jadi kita bisa mengakses spesifikasinya bagaimana, kemudian untuk harganya, untuk kualitasnya dan lain sebagainya, semua sudah ada di situ ya. Jadi sudah ada keterangan-keterangan mengenai itu barang tersebut. Kemudian untuk kenyamanan, convenience, alat yang dapat menyimpan data dan alat yang memiliki koneksi internet, intranet dan extranet. Ada instant connectivity, koneksi cepat dan mudah ke internet, kemudian atau alat mobil lainnya dalam dan database-nya ya.
Ini adalah nilai tambah atribut mCommerce. Kemudian personalisasi, preparation, informasi untuk individual konsumen. Localization, product and service, mengetahui di mana lokasi pemakai setiap saat dan memberikan layanan kepada pemakai. Nah, ini beberapa ya nilai tambah dari atribut untuk mCommerce itu ternyata seperti itu. Nah, untuk infrastruktur mCommerce, infrastruktur digunakan pada mCommerce antara lain adalah hardware tentunya ya. Hardware-nya itu yaitu handphone atau smartphone kalian ya. Itu sebagai hardware-nya. Nah, software-nya apa? Misalkan kita pengaksesan dalam mCommerce dengan menggunakan Google Chrome misalkan. Nah, itu termasuk softwarenya. Ataupun misalkan katakan sebagai contoh itu kita bertransaksi dalam sebuah e-commerce misalkan, sebagai contoh saja tidak apa-apa ya, OLX katakan atau Lazada. Nah, itu adalah sebagai softwarenya. Infrastruktur dalam mCommerce tentunya harus menggunakan software juga ya. Ataupun yang lain banyak ya, masih banyak yang lain untuk software-software e-commerce yang bisa kita akses dalam mCommerce ya. Kemudian media transmisi, ada untuk medianya, untuk transmisinya ya. Kemudian kebutuhan perangkat lainnya itu untuk mengenai dalam penggunaan atau pengaksesan ke dalam e-commerce menggunakan mCommerce. Ini bisa dijelaskan satu persatu, ternyata di sini ada ya. Untuk perangkat keras yang digunakan telepon misalkan mobil phone ya, atau PDA itu sama, kita lebih ke mobil phone saja karena memang lebih familiar dan lebih mudah ya. Dan ada attachable keyboard, interactive pager, kemudian alat lainnya seperti notebook, handle, smartpad. Nah, itu termasuk juga sama halnya untuk mudahnya adalah mobil phone-nya ya, atau handphone-nya. Itu adalah untuk hardware-nya dalam infrastruktur mCommerce. Nah, untuk perangkat lunaknya apa saja kita lihat. Ada micro browser, browsernya apa saja yang kita gunakan, misalkan ada Google Chrome, Mozilla misalkan, ataupun apa saja ya yang ada di handphone itu banyak ya untuk browsernya ya, untuk micro yang ada di handphone kita. Kemudian ada mobile client operating system ya, OS-nya di dalam handphone tersebut itu apa, tergantung sesuai dengan tipe atau karakteristik untuk handphonenya. Kemudian Bluetooth bisa ya, teknologi chip dan BBM standar memungkinkan komunikasi data dan sosialisasi alat di atas frekuensi radio pendek termasuk ya. Kemudian tampilan layar aplikasi mobile. Nah, kemudian back end legacy application software, application middleware, wireless middleware. Nah, ini adalah beberapa infrastruktur mCommerce untuk perangkat lunaknya atau softwarenya. Kemudian untuk media transmisi kita lihat yang digunakan ya dalam melakukan untuk mCommerce itu sendiri, infrastruktur mengenai media transmisi itu ada microwave, media transmisi ya, kemudian ada satelit, Bluetooth, infrared, radio, teknologi radio seluler. Jadi sebagai penghubung ya atau transmisinya ini adalah beberapa poin tersebut ya di dalam infrastruktur untuk mCommerce. Kemudian untuk perangkat lainnya yang dibutuhkan seperti adanya pengaturan wireline yang sesuai dengan modem wireless WAN-nya, server jaringan dengan mensupport wireless server database atau aplikasi sesuai dengan
kebutuhan di dalam m-commerce ya. Kemudian server besar aplikasi perusahaan ini kalau memang terkoneksi dengan perusahaan besar atau aplikasinya itu ada server besarnya ya. Kemudian ada GPS, lokator yang digunakan untuk menentukan penempatan transport dari mobil computing device. Ini adalah perangkat lain yang dibutuhkan dalam infrastruktur untuk m-commerce. Untuk keamanan m-commerce, mobil public key infrastruktur ada X509 Certificate Application Protocol. Jadi keamanan yang relevan untuk m-commerce adalah keamanan terhadap teknologi jaringan. Tentunya ya, ini pasti hampir bisa dikatakan ya semua untuk e-commerce itu pasti ada untuk security-nya ya atau keamanannya masing-masing terhadap jaringannya. Sudah ada bawaan bisa dikatakan seperti itu. Kemudian untuk transport layer security, service security. Jadi ada untuk keamanan servisnya ya, keamanan servis di dalam kita menggunakan m-commerce tersebut itu sudah ada untuk keamanannya sendiri. Nah, di sini ada beberapa ya untuk mobil public key infrastruktur. Bisa kalian pelajari nanti lebih lanjut ya untuk wireless application protocol dan lain sebagainya ya. Keamanan terhadap jaringan di sini adalah GSM Global System for Mobile Communication. Jadi untuk jaringan kalian ya di dalam penggunaan untuk smartphone untuk m-commerce itu tentunya pasti ada untuk keamanannya ya juga ya. Kemudian untuk transport layer security SSL-nya, kemudian service security, ada SIM toolkit, SMS parlay intelligence ini untuk keamanan servisnya ya. Oke, ini harusnya pertemuan selanjutnya ya. Ini adalah hukum e-commerce dan keamanan dan cyber law. Sebentar, saya cek dulu untuk pertemuan. Oh iya, hukum e-commerce ini untuk pertemuan selanjutnya ya. Untuk hukum e-commerce ini bisa kalian pelajari lebih dulu, tidak apa-apa semisal kalian memang mau mempelajari ya. Nah, untuk modul sudah saya masukkan ya atau share di Classroom. Silakan untuk dipelajari di modulnya ya. Semisal kalian mau mempelajari terlebih dahulu silakan, tidak apa-apa untuk pertemuan selanjutnya ya. Oke, mungkin seperti itu saja ya. Ini mungkin untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini karena mungkin kalian masih belum ini ya. Belum pada hadir karena habis UTS juga, mungkin lupa atau bagaimana, tidak apa-apa. Yang terpenting untuk sudah saya sampaikan, dan untuk lebih lanjutnya modulnya bisa kalian pelajari di Classroom ya, sudah saya share. Silahkan dipelajari lebih lanjut untuk dikembangkan selebihnya ya. Apa yang sudah saya sampaikan itu perlu kalian kembangkan, misalkan memang perlu dikembangkan atau dijabarkan dengan sendirinya ya, ditambahkan boleh ya, tidak apa-apa. Yang terpenting kalian paham mengenai untuk m-commerce itu seperti apa, untuk infrastrukturnya, kemudian untuk kebutuhan-kebutuhan dan security atau keamanan dari penggunaan untuk m-commerce itu apa saja. Silahkan kalian pahami dan kembangkan kembali ya. Tambahkan untuk materi-materi yang saya sampaikan tidak apa-apa, lebih bagus ya. Jadi untuk mungkin untuk memudahkan lebih dalam pemahaman, misalkan dalam memahami apa yang sudah saya sampaikan mungkin belum terlalu paham,
silahkan dikembangkan sendiri, ditambahkan dengan mencari mungkin ya, mencari tambahan untuk referensi-referensi dari repositori dari kampus kita maupun dari luar, silahkan, tidak apa-apa. Oke, seperti itu saja ya mungkin untuk hari ini. Terima kasih untuk yang misal sudah hadir. Ada Bebet Sima juga ya untuk yang sudah mampir, terima kasih. Mungkin seperti itu saja untuk hari ini. Nanti bisa kalian pelajari lebih lanjut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Terima kasih.